Pagi semua, pada kesempatan ini aku ingin menyampaikan satu hal kepadamu. Ada satu hal yang baru, satu hal yang baik, yaitu di mana kita harus belajar untuk mendengar suara Tuhan. Saudaraku berkata, bagaimana mungkin kita dapat mendengar suara Tuhan? Bukankah kita ini orang berdosa? Dan hari ini, aku ingin memberitahumu bagaimana untuk dapat mendengar suara Tuhan. Kita harus terus belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang pertama. Iman yang besar mengalahkan segalanya. Itulah firman Tuhan. Dan jikalau kita hidup di dalam kebenaran dan terus melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup ini, maka kita akan melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang heran akan terjadi dan menyertai di sepanjang hidup ini. Saudara-saudaraku mungkinkah bertanya, bagaimana mungkin kita dapat mendengar suara Tuhan? Bukankah diriku orang berdosa? Bukankah kita orang yang tidak layak di hadapan Tuhan? Bukankah Allah itu kudus, Allah itu suci? Bagaimana mungkin kita dapat mendengar suara Tuhan? Bagaimana mungkin kita dapat mendengar Tuhan berbicara kepada kita? Kita harus sadar bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang mengatur segalanya. Dan kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini, maka kita adalah orang-orang yang tidak benar. Maka kita akan terus menjadi orang yang tidak benar di dalam hidup ini. Bagaimana mungkin kita bisa mau mendengar suara Tuhan, sedangkan kita sendiri tidak mau dengar apa yang Tuhan katakan? Mengapa demikian? Saudara-saudaraku merasa bahwa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan karena kita merasa bahwa kita tidak benarkah? Ataukah kita merasa bahwa kita orang yang tidak layakkah? Satu hal yang harus perlu diketahui, di saat kita mau hidup di dalam kebenaran, kita mau hidup bersama dengan Tuhan, taat kepada perintah-perintah Tuhan, maka kita akan mendengar suara Tuhan. Kita akan mendengar Tuhan berkata-kata, berbicara kepada kita. Mana mungkin kita tidak bisa mendengar suara Tuhan kalau kita adalah hambanya yang setia? Bukankah kita sendiri telah membaca bahkan mendengar banyak pemberita-pemberita Injil yang menyampaikan tentang kisah-kisah yang tercatat di dalam Alkitab kita? Bagaimana mungkin seorang manusia dapat mendengar suara Tuhannya? Bukankah itu sudah terjadi pada zaman dahulu, zaman para nabi, bahkan dengan zaman rasul? Apakah mustahil bila mana itu terjadi pada zaman ini? Sesungguhnya, dengarkanlah ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita, dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa itu, Allah di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, mendengar suara Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita harus taat kepada perintah Tuhan yang sudah diberitakan, yang sudah disampaikan oleh hamba-hambanya terlebih dahulu daripada kita. Hingga saat ini masih ada hamba-hambanya yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran, untuk menyampaikan pesan-pesan daripadanya Allah untuk kita, dan kita harus mendengarnya. Jangan diam tentang kebenaran hidup. Maka
kita akan mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu berlaku untuk semua manusia ciptaannya. Tidak satupun yang tidak dapat mendengar suaranya. Tuhan itu sendiri. Tetapi setiap kita, semua kita manusia ciptaannya dapat mendengar. Mengapa tidak? Kita adalah ciptaannya. Bagaimana mungkin Allah tidak mau berbicara dengan kita? Allah akan berbicara kepada kita dengan berbagai macam cara, sebagaimana yang dipandang baik oleh Allah itu sendiri. Dan dengarkanlah, hari ini aku berkata-kata sebagaimana yang didengar olehmu sendiri. Perkataan-perkataanku ini bukan karena diriku sendiri yang mengatakannya, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hidupku, yang daripada Allah itu sendiri, Allah di dalam nama Yesus Kristus, yang memberiku kemampuan untuk berkata-kata sebagaimana yang didengar olehmu, saudara-saudaraku, pada saat ini. Dan itulah bagian daripada suara Tuhan. Dan kalau saja kita tidak mau mengakui Allah sebagai juru selamat kita di dalam nama Yesus Kristus, maka kita tidak benar. Kita tidak akan menerima, kita tidak akan menemukan siapa Allah yang sesungguhnya, siapa Allah yang sebenarnya. Dan hari ini dengarkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu, saudara-saudaraku. Memang benar, akhir-akhir ini, pada zaman sekarang ini, muncul sekali pengejek-pengejek, para penghujat yang ingin mencoba untuk merusak, yang ingin mencoba untuk mengganggu setiap kita di dalam keimanan kita kepada Allah kita itu, dalam nama Yesus Kristus. Tetapi dengarkanlah ini, jangan kita lemah di dalam iman kita. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Apapun masalahmu, jangan pernah ragu. Dengarkanlah, iman kita tidak sama dengan iman yang lain. Apapun persoalanmu, percayalah, Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Aku sampai hari ini tidak bisa berbuat banyak tanpa kehendak daripada Tuhan itu sendiri. Aku hanya bisa melakukan apa yang menjadi kerinduannya, Allah itu sendiri. Haleluya. Mari saudara-saudaraku, bukankah kita adalah hamba? Bagaimana mungkin kita tidak dapat mendengar suara Tuhan kita? Lebih daripada itu, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Bagaimana mungkin seorang anak tidak dapat mendengar suara bapaknya? Dan bagaimana mungkin bapak tidak dapat berbicara kepada anaknya? Allah kita, Bapa kita, akan selalu hadir bersama dengan kita. Saudara-saudaraku, ingatlah, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Allah kita. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, akan berbicara kepada kita dengan caranya. Jangan ragu, jangan kalah di dalam imanmu. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Shalom.